Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas shahra Ramadan. Shahrul mubarak. Wa fihi unzilal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala Nabi aidan kam min shaimin laisa lahu siyam illa ju' wal atas sadaqallahu azim wa sadaqar rasul. Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang berbahagia yang kita hormati, segenap pejabat di lingkungan Kemenkes Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Sivitas Akademika Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang berbahagia yang saya hormati, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik mahasiswa yang kami sayangi. Bersyukur itu menerima apa adanya. Itulah susah. Karena perasaan kita sudah berbuat baik, sudah taat, sudah mengatur tata laku kita, tahu-tahu yang jabalan yang lebih dahulu meninggalkan kita dan lebih berhasil. Sementara kita yang taat kesaksian model-model ini lah bentuknya. Disitulah letak bagaimana kita bisa menikmati hidup ini. Padahal kunci hidup bahagia itu cuma dua. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Cuma dua itulah kuncinya. Satu, jangan takut. Yang kedua, jangan sedih. Jangan sedih dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Pak Jubaidi, alhamdulillah sudah memasuki pensiun. Kalau Bapak berpikir, apa lo kak pensiun itu lah. Nah, itu Bapak akan kurang bahagianya. Gitu. Sedih dengan masa lalu tidak akan merubah keadaan. Misalnya saya ngomong, coba kalau masih jadi gubernur. Yang model-model ini tidak akan laku lagi. Jangankah jadi gubernur masuk penjara bela sudah. Lah apa dipikirkan lagi? Itu. Masa depan juga begitu. Kita tidak tahu. Itu. Nah bahagia itu kita nikmati yang kata Allah inna a'tayna kal kautsar. Kami sudah dan terus akan memberi kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Saking banyaknya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tidak sanggup menghitungnya. Kita tidak tahu kalau hari ini adalah minus satu hari lagi Ramadan. Artinya doa kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah berdoa Pak Ustaz. Nah, tidak berdoa Tuhan kasih apalagi kalau kita berdoa itu. Nah, maka itu jangan dulu mati hari ini karena besok kita nak puasa. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kaji yang dasar-dasar aja. Tidak usah sego-segonya. Bab lapo
kita beyoyo nian puaso, kawan masih juga ngoplos ke Pertamina pertama. Ya. 193 triliun. Ada kawan saya ngitung, itu Bu, kalau pakai duit 100.000, 193 triliun itu kalau pakai duit 100.000, disambung-sambung, itu 7 putaran bumi nih, panjangnya. Sebanyak duit itu. Kita dapat duit 100 juta, pingsan. Allah. Nah, puasa ini bukan pekerjaan baru. Lazim kita laksanakan. Hanya saja yang kita pertanyakan hasilnya yang la'allakum tattaqun itu. Sebab lebih berhasil pantun Jamil Qatar daripada la'allakum tattaqun. Mestinya selesai berpuasa kita semakin takwa. Tapi yang terwujud adalah pantun almarhum Jamil Qatar. Apa pantunnya? Pisang rajo masak bederai. Habis puasa sembahyang prai. Selesai. Masjid sepi lagi. Itu yang ada. Mengapa demikian? Nah, ini yang akan kita kaji. Biarlah itu orang lain, yang penting kita tidak. Perintah puasa ini jelas. Dalilnya tidak perlu diterjemahkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang disuruh berpuasa adalah orang yang beriman. Bukan orang Islam. Tapi orang yang beriman. Sebab ada orang Islam yang tidak puasa. Kalau dia beriman, dia mesti puasa. Sebab puasa ini urusannya tauhid. Meletoy kita seletoy-letoynya. Padahal baru konsumsi mie 7 bungkus. Itu orang tetap percaya. Puasa katakan. Lah berapa hari? Padahal sudah makan mie. Mana orang tahu? Nah, yang tahu adalah Allah. Itulah hebatnya Allah menciptakan malaikat itu. Tidak ada malaikat yang baper. Tidak ada. Rakib, atid, sampai ke Jibril. Jangan khawatir tentang catatan. Setiap perbuatan baik, Allah catat. Bengangu kita dengan anak winpas. Kasidahan tadi, dengan selawat. Dicatat malaikat. Bengangu. Sejuk kita dengar bacaan Al-Quran dari sisi fa. Kita dicatat dengan Al-Quran. Ada juga, aku nak mengambil momentum tersebut, katanya. Mainkan HP-nya. Jangan dimarah. Ngapa? Orang sibuk ngajinya, sibuk pulang video. Ngapa? Semua ingatan kita ni tidak sama. Ketika tidak sama tu, dia buka, oh, ikut waktu acara ada ustaz ganteng tu. Lah orang tidak ngecek aku ganteng aku tu lah. Nah, jadi momennya ingat lagi. Jadi jangan kita usir, jangan video-video. Biarlah video. Itu dicatat semua malaikat. Yang buruk-buruk juga dicatat malaikat. Rasanya ketimbang yang buruk lebih banyak catatan kebaikan kita. Cuman yang harus kita waspadai, ini belum ceramah, masih pembukaan. Pas nanti hari kiamat, malaikat Allah manggil, kip. Malaikat rakib maksudnya. Nah, ya Allah, baca catatan beliau itu ke sini. Boleh dipanggil Allah. Ditengoknya catatan kebaikan kita 0,5 meter. Wah, catatan kebaikan. Tit. Mana catatan buruknya? Adalah 3 jari. Artinya banyak catatan kebaikan daripada keburukan. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal muslimin fi nari jahannam. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairum bariyah jazaa'um fi jannati adnin. Orang yang buruk
neraka jahanam. Yang baik surga adnin. Begitu Allah periksa, panggilnya malaikat. Malik! Penjaga apa Malik ini? Malik ini penjaga apa? Neraka. Dipanggil oleh Allah, malaikat penjaga neraka. Malik, ya. Batak belen ke neraka. Bertanya yang punya catatan bayi, what's wrong? Payah aku ngapalnya dari berangkat dari itu. Jangan disalah dia. Apa yang salah? Kata Allah, catatan kebaikan kau ini baking galau. Tahu baking? Baking tuh kelapa yang tidak ada isinya, sabut baik. Ngapo? Nah disitulah letaknya malaikat tuh yang tidak punya hati itu. Tugasnya nyatat. Sementara catatan yang diterima tuh innamal a'malu binniyat. Ngapo dosen banyak? Karena di absen. Jadi ngapo banyak? Karena absen bukan lillahi ta'ala. Jadi untuk itu walaupun di absen tetap luruskan niatnya lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah disinilah peran iman. Yang puasa, yang tidak puasa, yang tahu, yang puasa dengan Allah itulah. Ada yang terkecil puasa. Mertua kesiko puasa. Berarti tidak lillahi ta'ala tuh. Lillahi mertua. Puasa kata, anak dua di pesantren kalau malu tidak puasa. Berarti bukan karena Allah, karena anaknya di pesantren. Nah ini iman yang mendasari kita puasa ini. Sementara orang-orang yang puasa, insya Allah janji Rasul, summu tasihu. Berpuasalah agar kamu sehat. Belum terdengar ada orang mati karena puasa. Yang ada karena habis nyawanya. Ya. Kalau karena puasa tidak ada. Belum ada berita yang menyatakan hari pertama pelaksanaan puasa Kabupaten Muko tercatat 7.000 yang meninggal dunia. Sementara itu dari Kabupaten Bengkulu Utara ada 8.000. Kami masih menunggu verifikasi dan catatan dari Kabupaten Kaur. RBTV melaporkan dari lapangan misalnya. Tidak ada. Kutiba alaikumusiyam. Kalimatnya elok nian. Kutiba itu diwajibkan. Diwajibkan itu kata guru dosen bahasa Indonesia kalimat pasif. Kalau kalimat aktifnya awalannya meninju, memukul, meludah, menendang. Kalau ditinju, dipukul, diludah, ditendang itu kalimat pasif. Ngapo Allah pakai kalimat pasif? Allah ingin kita puasa ini seolah-olah bukan perintah Allah, tapi maunya kita sendiri. Apa baik kalau karena perintah itu berat dia. Tapi kalau maunya kita sendiri, ringan dia. Ngapel lewat kuburan, itu berani. Baliknya kelak lari. Nah, karena maunya kita sendiri. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan gitu aja yang puasa nih. Dulu orang juga puasa. Yang paling viral puasa Nabi Daud. Kelang sehari, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, Minggu puasa, Senin tidak, terus gitu. Aku sholat Nabi Daud lah Pak Ustaz, tidak ada sholat Nabi Daud. Subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat tidak ada puasa Nabi Daud. Sholat Nabi Daud tidak ada. Sholat Nabi Daud itu. Puasa Nabi Daud. Ayam juga puasa waktu dia ngeram. Ular juga puasa kalau dia sudah negu. Itu ular tuh sudah makan babi misalnya, itu udah aja diam dia, tinggal ganti kulit saja. Muaranya la'allakum tattaqun. Nanti kita tengok di akhirnya. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Sholat Jumat. Oh ya. Oke. Nah itu dalil tentang puasa. Kita diperintahkan atas dasar iman, kita berpuasa karena iman. Jangan merasa puasa itu terperintahkan, tapi maunya kita sendiri. Oleh karena itu, dibuatlah kegiatan tarhib Ramadan.
mestinya halal bihalal itu sebelum puasa nila. Ngapo? Puasa ini pengendalian iman, jiwa, dan pikiran. Kalau kita satu stop, tidak seteguran, landak masuk puasa, alang kesegonya. Cek kawan-kawan minjam necis. Orang sebelah minjam necis. Kecekan ke dia, sudah minjam balikan. Keceknya sudah minjam balikan. Segitiga terus ngomong. Susah kita. Tapi kalau kita pure, enak, enjoy, tidak ada beban. Begitu juga di komplek kita. Ketika lampu rumah kawan belum hidup, kalau kita cocok kiri kanan, kita hujan-hujan, nelpon, tulisannya memanggil terus. Iko, lah jam 4:04, lampunya belum juga hidup. Hujan-hujan kita tahan ngetok. Mak Sianu. Apa yuk? Itu. Lah jam 4:04. Ya Allah. Jam berapa? Imsak kelak. Jam 5:50. Hai makasih yuk. Coba kalau kita tidak baik. Hari terang tidak orang bangunkan. Itu. Tidak hujan maksud itu. Kalau kita baik dengan tetangga. Paling bangun. Ya, tok. Assalamualaikum. Siapa? Kami. Gitu. Ngapa? Lah sudah sahur. Ya belum. Jam berapa? Jam 7. Jam itu apa dibangunkan lagi? Karena kita tidak cocok. Maka luaskan hati, lapangkan pikiran. Bahwa enjoy. Bahwa kita nak masuk puasa. Puasa ini bukan tidak makan, tidak minum. Sebab orang kesehatan lebih tahu. Orang nak operasi itu juga disuruh puasa. Jam 4 dokter visit. Gimana Bu? Iya cak inilah dong. Tensi darah normal nih Bu. Besok kita operasi ya. Iya tersalah lah dong. Ibu jangan dulu makannya sampai kita operasi. Iya dong. Kapan balik? Ya operasi aja belum Ibu lah minta balik. Puasa itu. Orang Amerika Bu, lah puasa dia. Tapi bukan lillahi ta'ala. Ada program di situ namanya fasting terapi. Apa fasting terapi? Tubuh itulah pening gara-gara kanker itu. Ngapa? Belum diketemukan obat kanker tuh. Paling terakhir kemo. Sekali kemo habis bulu betis. 2 kali kemo habis bulu kumis. 4 kali kemo segala bulu habis. Makanya botak gitu. Itu yang bisa dilakukan. Apa sebab? Ternyata penyebab kanker itu, hasil penelitian tubuh itu, dari faktor makanan yang berpestisida. Tanaman kita kalau tidak disemprot, tidak berbuah. Dulu, mak bak kita tuh, antara rumah sampai ke dapur tuh ada garang namanya. Garang tuh bukan ganas itu. Nah, di garang inilah mak nanam lengkuas, kunyit, serai, ada kunyit apa namanya kencur di situ. Kalau nak gulai tinggal congkel lagi. Kalau sekarang jangan sampai di dapur itu tidak ada gunting. Kanulah kemasan galau. Dan di mana-mana tiap sudut kita tengok sudah banyak yang jual makanan frozen food. Ya. Makanan siap saji. Nah itu berkimia galau. Ada bahan pengawet. Itu kita makan, kata orang Amerika, persis seperti membuang plastik. Plastik ini 200 tahun yang akan datang dia tidak akan luntur. Paling pudar aja dia. Dia tidak akan hancur. Nah pestisida itu tidak bisa diolah oleh tubuh. Akhirnya jadi kanker. Caranya macam mana? Berhenti makan sekali, 2 kali seminggu. 8 kali sebulan. Sebulan dalam setahun. Ternyata itu konsep puasa Senin Kamis dan puasa Ramadan. Mereka puasa bukan karena iman, tapi karena ingin bebas dari kanker. Nabi tidak punya alatnya dulu, tapi Nabi sudah berani bilang, summu tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat. Sejak kapan kita puasa? Pahami puasa ini rukunnya cuma 2. Sama kayak rukun mandi wajib.
Rukun mandi wajib itu satu, niat. Yang kedua, mandi membasahkan badan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu. Makanya ada lagunya mandi wajib tuh. Ibu-ibu apa lagu mandi wajib? Tahu dah? Ada lagunya. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Mandi wajib. Rukun puasa itu cuma dua. Satu niat, yang kedua menahan. Itulah makanya tiap tarawih itu imam ngajak Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai pagi sehari Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Macam mana aku tidak tarawih Pak Ustaz? Lah jangan ngikut imam, dia dewe. Aku tidak hafal godin-godin nih Pak Ustaz. Jangan pakai godin-godin. Pakai bahasa Indonesia, sengaja aku puasa besok karena Allah lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok bulan Ramadan lillahi ta'ala. Kapan Pak Ustaz? Minimal sebelum azan subuh. Tiap malam Pak Ustaz? Aman tak tiap malam. Macam mana kalau tidak sekali Pak Ustaz? Sengaja aku puasa besok sampai 30 hari ke depan. Sebulan lillahi ta'ala. Lah niat juga itu tuh. Boleh, silakan. Niat itu. Sebab innamal a'malu binniat. Tiap-tiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Nah ini niat. Yang berikutnya menahan. Start puasa itu dari sahur. Sahur itu Bu, perbuatan di waktu sahar. Waktu sahar itu waktu-waktu yang indah untuk berzikir, berdoa. Makanya dibilang sahur. Jam berapa itu Pak Ustadz? 45 menit sebelum subuh. Itu waktu sahar. Apa baik perbuatan 45 menit sebelum subuh itu namanya sahur. Kalau dia ngegame, game sahur. Kalau dia nyelot, slot sahur. Kalau skater sahur. Kalau dia makan sahur. Sekarang mudah kita ngitungnya. Subuh jam 5. Berarti jam 4:04 itu mulai waktu sahar. Dulu saya masih kecil, jam 2 diajak mak bersahur. Karena kondisinya waktu itu tidak seterang sekarang. Nah kita sekarang ini akses sudah terhubung. Kemudian kita tinggal di kota, masjid sambung menyambung. Yang masjidnya tidak punya sirine, petugas masjidnya, marbotnya teriak, imsak katanya. Ada kawan saya, Rohim namanya, ini tidak pacak ngecek imsak tuh. Insaf katanya. Insaf. Bukan insaf, kata imsak masih juga insaf, biarlah dia teriak di corong itu. Insaf, gitu, ngecek imsak. Ya lemah. Radio juga model itu. Dari kita jam 4 ngidupkan alarm, terbangun jam 4, itu rasanya masih sangat santai gitu untuk bersahur. Kan masak tidak lagi ada magicom. Paling manaskan gulai. Kalau penang gulai, paling setengah jam. Karena di kulkas itu lengkap bahannya. Begitu dibuka, ayam hidup ada saking persiapan puasa. 4:30 makan. Amun 4:30 makan, masuk 15 menit belum selesai. Sampai jam 4:45 selesai. Ada 15 menit lagi. 15 menit lagi ibu-ibu bereskan meja makan, bapak-bapaknya ududun wal ngopiun ba'dal makan. Ngudut dan ngopi setelah makan. Itu. Begitu imsak artinya abah-abah 10 menit lagi berwudu berangkat ke masjid.
tahiyatul masjid, selesai orang azan. Orang azan selesai, qabla subuh. Qabla subuh selesai, orang komat. Dapat galau kita. Sahurnya sesuai sunnah, tasahharu fa innas sahur barakatan. Bersahurlah kamu. Sesungguhnya bersahur itu ada berkahnya. Di hadis yang lain mengatakan bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur. Bayangkanlah, Allah dan malaikat berdoa untuk orang-orang yang bersahur itu. Aku tidak pacak makan, Pak Ustadz. Lah minum baik walaupun seteguk. Aku kalau ngopi kembung, Pak Ustadz. Lah ngeteh. Tidak enak perut ngeteh. Minum air putih baik. Entahlah sedai tak nyaman itu. Makan buah, sakit perut itu. Makan kue, cepat haus. Makan kurma, itulah kalau dah. Kalau termakan 4 biji, tambahkan 1 biji lagi. 5 biji. Karena sunnahnya ganjil. Enak, termakan 6 biji. Tambahkan sebiji lagi. Jadi 7 biji. Tidak sadar, lah habis 2 cupak. Tambah cupak lagi. Jadi 3 cupaknya. Jadinya mesti ganjil kalau makan kurma itu. Sunnahnya begitu. Macam mana kalau aku ngotot tidak sahur? Ada hadisnya lagi. Mapas li baina siyamina wa siyam ahli kitab aklatas sahur. Beda puasa kita dengan puasa ahli kitab, itu bersahur. Non muslim itu puasa tidak pakai sahur. Berarti kalau kita tidak pakai sahur, sama dengan puasa non muslim. Cacam, ada cacam-cacam itu hadisnya. Itu. Macam mana kalau lalu Pak Ustaz? Lain lagi, itu tidak terbangun namanya. Bukan tidak sahur, tidak terbangun, itu lain cerita. Ini tahu waktu sahur, tidak bersahur, itu kata Nabi, beda puasa muslim dengan non-muslim itu bersahur. Itu fungsinya. Nah kita ini banyak bikin hadis dewe-dewe. Apa? Kalau berhubungan suami istri malamnya itu tidak boleh masak nasi sahur. Haram. Harus mandi dulu. Siapa nak mandi jam 3 tuh? Rumah kita lah banyak couple. Orang sibuk masak, kita mandi. Kata orang. Tidak ada halangan, tidak ada kotor-kotor. Mandi itu karena nak sholat subuh. Hubungan suami istri itu ibadah. Makin banyak ibadah, makin banyak pahala. Jangan salah persepsi ya. Saya omong ini makin banyak ibadah, bukan makin banyak hubungan suami istri. Saya cuma ngomong hubungan suami istri itu ibadah. Makin banyak ibadah, makin banyak pahala. Bukan makin banyak hubungan suami istri. Kelak balik ke rumah Pak Ustadz Nyuruni, dado. Jadi itu. Yang menyebabkan mandi itu karena nak sholat subuh. Kotor, tidak ada kotor. Nih, untuk hal ini. Macam mana Pak Ustadz pas terbangun 5 menit lagi nak imsak. Ini pengertian kita tentang imsak ini memang salah sebenarnya. Kata Adi Hidayat, arti imsak itu menahan. Padahal di Mekah, di Madinah, tidak ada imsak itu. Begitu subuh azan. Eloknya di kita ada aba-aba. Tapi orang salah paham. Dipahaminya kalau imsak tidak boleh makan lagi. Tidak boleh makan lagi itu kalaulah subuh. Azan subuh tidak boleh. Tapi kalau imsak boleh. Kita terbangun jam 4 kurang 20. Astagfirullahaladzim. Ngapo? Kata orang. 20 menit lagi subuh ayang beb. Astagfirullah. Kata lakinya, udah usah dipanaskan gulai. Nasi dari Magic itu panas. Gulainya dingin tidak apa-apa. Dikasih gulai nasi panas lah, agak hangat juga dia. Cuci muka, bersiap di meja makan, baru nyuap, radionya berbunyi. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Bengkulu.
Di udara dalam 92,5 MHz. Penyiar Anda di sini, Bung Juni Hamzah. Saat ini pukul 4 lewat 50 menit waktu imsak untuk Bengkulu dan sekitarnya. Dari belakang mikrofon siar, saya bertugas mengucapkan selamat berpuasa dan imsak untuk mulai. Awak baru nak makan. La ilaha illallah. Jangan habiskan yang ada 10 menit lagi itu masih lama. Imsak ya biarlah. Sirine ya biarlah. Begitu azan yang di mulut dimuntahkan. Masa 10 menit tidak selesai nasi 2 piring. Tak perlu nak banyak 63 kali jadilah. Nah ini imsak tidak ada halangan untuk menghabiskan nasi yang ada di piring walaupun sirine imsak lado. Ada orang kopi baru minum 2 teguk lah kata orang imsak. Akhirnya mubazir aja kopi itu. Nah ini karena gara-gara sirine imsak tidak masalah. Begitu azan itu baru tidak boleh. Itu startnya sahur. Niat dan makan sahur. Seenak apapun gulai kita waktu sahur tuh, karena kita tidak biasa makan jam-jam segitu, tetap rasanya kurang dan kurang nyaman kita makan. Tapi ini karena perintah agama kita jalani, bawa enjoy aja makanya jangan bangun langsung makan. Bangun dulu kita sekitar setengah jam, itu nonton dulu kita biar fresh badan kita. Agak besar juga suap kita. Dari azan subuh itu mulai start kita puasa sampai ke maghrib. Rentang waktu 12 sampai 14 jam inilah bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Tapi ada ancaman di balik itu, kam min shaimin laisa lahu siyami illa ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ngapo? Mulut tidak terjaga, mata tidak terjaga, hati tidak terjaga, pikiran tidak terjaga. Dia cuma tidak makan, tidak minum, rugi kita. Maka dijaga. Itu. Lah dapat cerita. Apa? Kelak dulu habis maghrib aja. Walaupun habis maghrib tetap tidak boleh. Ngapo? Ini puasa. Tidak ngupek karena waktu puasa. Begitu maghrib, ulang lagi. Nah. Ketelepon kabarnya. Apa cerita yang tadi? Lah, tetap tidak boleh. Tahan-tahankan untuk hal yang demikian. Orang-orang kita. Sebab kita tidak mungkin membatasi gerak orang. Ada orang berjilbab, cantik, tiap melangkah astagfirullah. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu. Kita salut bolehlah ibu ini cantik, berjilbab, soleha. Pas depan es tebu, minum es tebu. Galak spontan, kempul. Istighfar manjang. Tidak wasau gerite ini. Tidak boleh. Kita siapa tahunya lagi men. Tidak ada urusan kita dengan itu. Urusan jaga diri kita. Begitu juga kita sedang cari takjil. Datang cewek pakaian ketat, berjilbab tidak. Tidak mungkin kita ngomong, balik dulu kamu, ganti pakaian. Aku terangsang tengok kau ni. Tidak mungkin lah. Kita yang menghindari pandangan itu. Bisa jadinya non muslim, boleh non muslim cari takjil, itu selera juga. Itu. Tidak bisa kita batasi. Tidak mungkin pedagang tu nanya, ini KTP. Islam tidak ada. Siapa yang nak beli gitu. Itu. Kita lewat terminal gluduk. Apa tuh yuk? Pindang katanya. Pindang apa? Pindang tulang. Dijual. Lah yolah puluh katanya. Berapa seporsi? 25. Kata-kata aku belilah 2 porsi. Kita beli 2 porsi. Begitu nak buka, kita buka. Kelenting, piring kelenting. Padi tengok tulang galau. Astagfirullah, bondong kata kita. Tidak salah dia kan ngomong pindang tulang. Tidak usah nak ngomel lagi. Ya Allah ya, rezeki kita hari ini makan
tulang bekuah. Ya sudah, suaminya senyum aja. Cobalah sengut katanya kan. Tidak usah kita nak panik tentang itu. Nih cuy, tidak kan halal. Ketika kamu tak darah, lah untuk apa lagi? Kita lah terbeli, duitnya juga lah hilang. Nah ini mesti kita jaga. Ada ruksahnya orang berpuasa itu. Satu, kalau kita panasnya, rasanya ausnya, boleh kita mandi. Mandi basah kepala dan sebagainya. Segar kita, nah kata kehilang haus. Tidak boleh hilang. Mana mandi, mana itu, kata suaminya, kata bininya. Tidak masalah. Balik dari kantor, dari mobil itulah buka baju. Lah ya, kata bini, malu-malu kita tangga buka baju panasnya, Bu. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah kering kerongkongan ini. Begitu masuk rumah, hilang. Lah kemana gaya ini tadi? Pas buka kamar mandi, ada dalam bak. Rendang. Misalnya. Tidak apa-apa, tinggal kuras bak itu balik. Dia berendam misalnya. Di dalam itu boleh. Boleh. Jadi, ini jangan kita persulit. Ada orang dusun tidak boleh nyucuk telinga, tidak boleh nangis. Loh, alangkah kesegok puasa ini. Gitu. Pas puasa datang musim hujan. Dari pagi sampai siang hujan, kita penyakit ngon. Kami dari mana tahu penyakit ngan? Penyakit asma. Cuma nawa sesak apa? Boleh menggunakan inhaler. Nah bengango kita kan nyemprot sana. Berapa semprot Pak Ustaz lah terserah. Melitak dengan tangan dan kaki ya. Ngapa tidak boleh merokok? Beda, dia inhaler tuh larinya ke paru-paru. Asap rokok tuh larinya ke lambung. Makanya merokok tidak boleh. Memasukkan sesuatu ke lambung, batal puasanya. Kalau tadi inhaler, boleh. Jangan ditahan sesak napasnya kalau ada obatnya pada itu. Suntik, kita misalnya pas jadwalnya suntik KB, suntik. Tidak batal puasa, tidak. Ada anjing gigit kita, tanya gilon tidak, suntik rabies, kita tidak tahu resikonya. Tapi kalau suntik suntik vitamin, infus, itu tidak boleh. Anak kita bidan, lulusan Poltekkes minta, yuk ada di rumah. Ada mah ngapo? Aku nak ke rumah. Pergi mamanya ke rumah. Ngapo? Mesti ada suntik vitamin. Ada. Mama tidak puasa. Puasa. Jadi nak suntik. Ayo nak suntik. Jangan, mah batal puasa. Tidak diminum, cocok ke sini nih. Lanyo memang tidak diminum, tapi vitamin itu kan pengganti makanan. Tidak boleh. Nah itu yang dilarang. Tapi kalau kita demam, kita mabuk misalnya, nak balik ke Kepayang atau ada dinas ke situ, mabuklah, muntahlah, tidak batal puasanya tuh. Karena itu bukan muntah yang disengaja. Yang tidak boleh itu muntah yang disengaja. Kita colokkan kerongkongan kita. Tapi kalau kita mabuk mobil, itu tidak sengaja. Ada Bu, orang belum naik mobil, nengok mobil baiknya muntah. Ngapo? Aku nengok mobil itu. Ngapo? Mobil mantan katanya. Muntah. Rupanya mobil mantan. Muntah ya nengok aja. Ya bukan mabuk. Ya muntah. Jadi itu tidak batal. Itu. Sudah gulai lah digarami apa belum nih tadi ya? Ya Allah. Inilah tua nih. Lah cicip. Boleh. Itu ruksa namanya. Sebatas ujung lidah. Teteskan ke sini. Baru kita jelas. Nih lah masin. Abah sudah digaram tadi. Begitu kita astagfirullahaladzim. Pedasnya sampai ke luar negeri. Berarti belum digarami. Baru sudah dikasih cabai baik. Tahu kita. Aku tidak pausa. Tidak sudah. Ini ruksah namanya. Boleh nyicip gula itu tuh. Nah kalau kita nak sikat gigi. Itu makruh. Kalau lah siang. Sikat giginya habis sahur. Kayak sebelum tidur aja atau sudah buka. Jam-jam zuhur kita sikat gigi. Odol kita tuh ada peppermintnya. Terus kumur-kumur nengok ke atas 7 kali.
Sampai ke situ. Tidak boleh makruh gitu. Begitu juga wudhu, tidak usah dihisap air ke hidungnya, cukup dibasuh saja. Itu ruksah. Boleh kita lakukan. Sebatas itu dianjur tidak terlalang oleh fikih. Nah, ini kesepakatan para ulama membolehkan yang demikian. Kalau kita haus, kita mandi biar segar boleh. Kita lita akhirnya tertidur, itu yang tidur berpahala. Kalau dia sudah buko tidur, sudah zuhur tidur, sudah asar tidur, nah tidak lagi ada pahala yang model itu. Nyicip gula juga boleh. Rentang itu kita berpuasa, kita jaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan. Kalau tidak sengaja, apa baik? Tidak sengaja itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Makan tidak sengaja. Kita ini mungkin hobi ngemil. Main ke rumah orang. Ada roti mari anak kawan kan. Cetak kata kita. Yang punya rumah tuh tersepona. Iya. Nengok kita makan tuh. Apa tidak puasa. Karena terseponanya itu terpesona. Tidak sempat negur. Sudah tuh baru ngecek landak nelan. Ayo tidak puasa. Roti mari itu kan keringnya. Entah kata kita. Aku kira tidak masuk. Nah, itu. Karena dia hobi. Yang model itu tidak sengaja. Ditelan Pak Ustaz. Itu mana nelannya nyangkut nunggu sampai berbuku. Tidak sengaja minum. Namanya tidak sengaja. Tapi hubungan suami istri tidak mungkin tidak sengaja. Kan? Itu. Nah ini ketentuan fikih. Tidak usah kita ribet-ribetkan. Itu tuh. Ya Allah, camano dak terminum namanya betul. Tidak sengaja itu aman, tidak ada masalah itu. Selesai berakhirnya maghrib. Maghrib itu batas finish puasa hari itu. Kesalahan saat berbuka ini mendahulukan doa ketimbang mecahkan puasa. Tung. Nah kita Allahumma lakasumtu wabik ida. Tung. Duduk. Ambil kopinya. Praktek kan. Belum puasa teguk 2 teguk. Ngapa bawa kopi? Karena di sini tidak disediakan. Lado kita siapkan. Ayo marah kodanya ecek. Nah, jadi buka puasa itu membatalkan puasa. Dalilnya zahabaz zama'u, telah basah kerongkonganku, telah hilang dagu. Amelah basah kerongkongan hilang daga, berarti Rasul berbuka dulu baru berdoa. Ngapo ini? Siapa tahu kita cari takjil ke Simpang 5. Rumah di BTN Padang Harapan. Begitu sampai ke Simpang 4 Harapan, azan di mobil. Allahu Akbar. Nah, kata kita Allah malakat suntu. Wabika aman tuh. Tidak pecah puasanya. Minggir sebentar, ambil dulu yang dibeli tadi. Apa yang tidak diambil? Pak Ustaz, barang mentah galau tadi itu. Gigit lakinya tuh. Cari air agak seteguk maksud saya. 5 menit lagi membiarkan 5 menit itu makruh hukumnya. Tidak boleh. Jadi bukan Allah malakasumtu itu mencegahkan puasa. Sebab siapa tahu ada cucung kita. Nek, ajari abang baca doa puasa. Cung, jangan kini habis maghrib aja ya. Pecah puasa nenek lah. Tidak. Sekarang ngajak Allah malakasumtu pecah puasa. Ajari. Ada orang ngapa belum baca itu? Pecah puasa. Tidak ada. Allah malakasumtu wabika amantu. Tidak pecah puasanya itu. Yang mecah puasa itu makan minum dengan sengaja. Itu. Ketika kita sedang berbuka, selesai minum. Nak makan kolak dulu, makan kolak. Selesai itu baru berdoa. Aku tidak Pak Ustadz. Begitu berbuka, nasi itulah. Lanjutlah. Perut kita kan ada beda-beda. Ada orang aku tidak bisa makan nasi. Kelak terawih beratnya. Dia makan setelah terawih. Itu.
Nah puasa ini pengendalian diri, jangan balas dendam. Penuh meja tuh. Kolang kaling, cendol belulu, kolak pisang, bakwan, teh es, cendol ada juga di situ. Kolak tidak pernah tinggal. Ini rujak mie, ini pempek. Astagfirullahaladzim. Temakan air putih, teminum air putih, selesai. Kalau jam-jam segini Bu, kita ngikuti puasa, pucuk ubi mentah, kena kita sengut. Ya jam-jam ini. Nah, lipas lewat, cak kurma. Kata gitu. Lagi puasa aja aja. Pergi ke dapur nengok sunlight. Rasa-rasa sirup marja. Itu. Nah, itu sedang puasa. Begitu minum, lah selesai. Anak gadis, cak mana, Ma? Rujak mie, elak melah, habis terawih. Dikira kita ada selera makan habis terawih telah jam 11 tenang. Rujak mie, habis subuh makan. Habis subuh siapa makan masam-masam habis subuh tuh? Nah itu kan cuma selera siang baik. Jadi sederhanakan aja lah untuk hal yang demikian. Yang penting kita berbuka sehat. Jadi bukan doa dulu, kita pecahkan dulu puasa, baru berdoa. Selesai berdoa, sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, makan. Nyaman kita. Itu start finish puasa. Nah, Ramadan ini 24 jam kali 30 hari. Siangnya kita puasa, malamnya tidak puasa, tapi hitungannya tetap Ramadan. Setiap kebaikan itu 70 kali lipat. Sholat sunnah sama dengan sholat wajib. Sholat wajib 70 kali lipat. Maka jangan ditinggalkan sholat sunnah. Malamnya man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan, maka baginya ampunan dosa yang telah lalu. Macam mana mendirikan Ramadan? Bukan cuma berangkat tarawih. Sebelum tarawih itu sisipkan duit 2.000. Harus 2.000 Pak Ustadz? Tidak lah, kalau aku ngomong sejuta, kan besar itu. Payah pula nak masukkan ke celengan sejuta tuh. Kalau misalnya 5.000, 2.000, tiap malam kita isi itu. 2.000, itu pasti kena malam Lailatul Qadar. Karena kita tidak milih malamnya, tiap malam. Untuk apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kita sedekah dihitung 83 tahun 4 bulan. Belum tentu umur kita 70 tahun. Kita sholat taraweh tiap malam. Sudah taraweh balik tahajud malam nyoklat. Iya, macam mana witirnya Pak Ustadz? Kalau sudah witir di masjid tadi, tidak usah witir lagi setelah tahajudnya. Ngaji, tidak mesti sejus, tidak mesti sain. Sebaris jadilah. Tiap malam kita ngaji sebaris, maka 83 tahun 4 bulan kita dihitung ngaji. Tidak mesti siang. Janganlah kita lebih pintar di Allah. Malam ganjil tidak? Tidak, katanya. Tidak aku ngaji malam ini. Ngapa? Tidak Lailatul Qadar. Nah mana kita tahu kapan jatuhnya Lailatul Qadar itu. Jangan nunggu 10 malam. Kenapa banyak hadis-hadis palsu di bulan Ramadan? Salah satu hadis palsu itu awalu Ramadan rahmah, awsutuh Ramadan maghfirah, wa akhiru Ramadan itqun minan nar. Itu hadis palsu. 10 malam pertama rahmat, kasih sayang. 10 malam kedua pengampunan. 10 malam ketiga pembebasan dari api neraka. Kalau betul hadis ini 20 hari itu tidak usah kita puasa. 10 hari terakhir baik, yang penting tidak usah neraka, biarlah dia dapat rahmat. Itu kalau betul, tidak jadi dari awal sampai akhir ada galo ampunan rahmat dan kita laksanakan situ. Tinggal macam mana lagi kalau pacak ngaji bisa ngaji, tidak dilarang, cuman batasi. Batas jam 11 paling lama corong luar turun. Jangan pakai mikrofon luar masjid maksudnya. Kami tidak ada Pak Ustaz sound system dalamnya, ya tidak usah pakai corong. Ngapo? Orang nak istirahat, bukan kita baik. Nak puasa, orang nak puasa. Kita nak ngaji, orang nak tidur. Besoknya nak kerja. Lemak kalau kerjanya di ruang AC. Ada yang kuli bangunan. Nyo nak puasa, nyo nak tidur malam tidak bisa. Lemak kalau rumahnya
Jauh. Ini rumahnya 5 meter dari masjid. Corong tuh pas ngarah ke kamar rumahnya. Kita ngaji pakai cerak. Ya ayyuhan nabi. Kata bininya, dalak ke kudai kabelnya. Ya putus ke kudai. Hanya diribut ngecek kita. Teroris lah gitu. Nah, orang nggak istirahat. Jadi agama ini logika. Kaji-kaji. Kita nak sesenang apa kita ngaji, lajulah. Ngapa nak di bulan puasanya sampai jam 4, jam 3. Masih ada saya dengar masjid yang ngaji, mulai itu orang-orang yang ngaji mulai itu. Nah, pahami bahwa orang nak istirahat. Kalau kita dikasih jadwal ngasih takjil, kasihlah yang terbaik. Jangan bakwan jam 9 tadi diantar untuk bukuan. Pak Imam motong, wah, laba benang ini katanya. Jangan dimakan lagi Pak Imam. Labasi. Ngasih es buah, bukan burung tuh betul. Ngapung kates 2 biji, 3 biji air bening tuh. Lah kasihlah susunya, kasihlah agar-agarnya, kasihlah apa pokatnya untuk. Nih Pak Imam, 5 kantong nih tidak pakai es. Yang 5 kantong ini pakai es. Siapa yang nak pakai es? Yang ini kantongnya merah. Yang ini, woi mau kasih bu. Kata orang, alhamdulillah. Kalau yang berbuka di situ 10 orang, minum galau pahala orang 10 itu mengalir kepada kita dengan tidak mengurangi itu. Kalau pacak kita ngasih bakwan, nih Pak Imam, bakwan masih panas. Jangan beragam bu. Begitu menjawab, woi panas nian katanya. Nah, kata kita dikasih bakwan panas. Jadi dia semangat makannya. Sebatas semangkok 1/2 kilo itu kan tidak berat. Itu kalau diiris-iris, berapa orang yang makannya kita dapat pahalanya dari orang demikian. Pengurus masjid juga begitu maghrib ada yang langsung azan. Dengarkan azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya dia tuh takut. Dia belum berbuka. Begitu dia azan, barang tuh habis itu. Mestinya pengurus masjid pahami. Allahumma Allahu Akbar. Nah, kasih di sini sepiring. Kue 2 potong, semangkok 2 potong, bakwan 2 potong, TS segelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, merdu dia badu orang nggak ngambil. Hayya salat. Datang. Ini kadang-kadang pengurus masjid tidak pengertian. Begitu kawan habis kerongkongan ini, ya mana TS tadi? Ya habis. Jangan. Kawan itu bukan tidak mengeluarkan suara untuk. Nah, puasa seperti ini kita jago, maka muaran ini bagian terakhir. Puasa itu 3 la'alla. La'allakum tattaqun, la'allakum taskurun, la'allakum yarsudun, la'allahum yarsudun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ujungnya la'allakum. Kemudian ujibud da'wat tadda'i izadaan falyastajibuli, ujungnya la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu bertakwa, la'allakum taskurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Yang ketiga, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan kamu selalu di jalan yang benar. Apa yang diharapkan Allah? Ada perubahan pada jiwa kita. Kalau badan ini tidak pacak dirubah, model-model inilah. Tidak ada kapling neraka itu untuk orang putih. Tidak ada kapling surga itu untuk orang yang hitam. Yang hitam pacak masuk surga, yang putih pacak masuk surga. Kuncinya inna akramakum indallahi atqakum. Yang tinggi pacak masuk neraka, yang rendah pacak masuk neraka. Yang tinggi pacak masuk surga, yang rendah pacak masuk surga. Tidak ada kapling-kaplingan khusus untuk itu. Nah, maksud saya, kalau badan ini pemberian Allah yang bahan dasarnya wa min ayati an khalaqalakum min turab. Kita ini galanya dari tanah. Tidak ada badan ini. Kemana diajak?
dia ngikut. Diajak ngajar, dia ngikut. Diajak ke kebun, dia ngikut. Itu badan. Kapan akhirnya? Begitu masuk ke tanah, selesai. Bercampur dia dengan tanah. Jadi penyubur tanaman di atasnya selesai. Komponen yang kedua dalam diri kita ruh. Ruh ini tidak banyak ular. Karena wayas alunaka anir ruh, kul arruh min amri rabbi. Ruh itu milik Allah. Itulah aslinya kita. Nah yang merusak ini komponen ketiga namanya nafs, jiwa. Innan nafs la ammaratu bisu. Yang mengajak rusak ini nafsu ini, mengajak kepada kerusakan. Yang mati itu bukan badan. Yang mati itu bukan ruh. Yang mati itu kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dari mana Ustaz tahu? Tengok orang tidur. Orang tidur itu doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah kami hidup dan dengan namamu kami mati. Berarti orang tidur itu mati. Badannya masih ada. Ruhnya masih ada tuh. Apa yang tidak ada? Jiwanya. Sejahat-jahat orang kalau sedang tidur insya Allah tidak banyak ular. Kenapa? Jiwanya mati. Secerewet-cerewet bini kita Pak. Kalau sedang tidur insya Allah. Diam. Tapi begitu besok pagi dia bangun, jiwa itu dibalikkan lagi oleh Allah. Kalau orang yang mati tadi, jiwanya tidak dibalikkan oleh Allah. Kalau yang tidur tadi, dibalikkan. Begitu jiwa dibalikkan, Allahu Akbar lah jam 6:30. Ini bangunlah pulau. Aku nak ke kantor, makanlah masa. Itu belum dicuci. Ya Allah, anak nak diantar. Astagfirullahaladzim, kata kita. Ngapa pula Tuhan nyerahkan lagi jiwanya tadi? Nah itu. Nah yang merusak kita nih jiwa inilah. Nah puasa itu sesungguhnya adalah bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Dilatih untuk kita mengendalikan diri. Sabar. Itu. Anak atau cucu kita umur 7 tahun. Umur 6 tahun. Tidak bisa dipaksakan. Tidak boleh. Karena mereka tidak berdosa. Mana makan? Ambil di dapur. Mama puasa. Mana makan? Ambil di dapur. Mama puasa. Ambil di dapur, mama puasa. Mama puasa. Pang pecah galah, ya Allah. Salah kita dewe. Dia cuma minta ambil, kita tidak. Lah pecah, baru kita ngomel lagi. Sudah. Gigit-gigit itu bukan sabar. Mama lah sabar, sabar. Tidak sabar saya itu tuh. Nah ini jiwa kita itu yang susah kita kendalikan itulah jiwa. Inilah kita dipuasakan. Kalau tidak bisa, tidak nahan makan sanggup, nahan hubungan suami istri sanggup, nahan minum sanggup, itu kebutuhan paali. Yang pokok-pokok sudah bisa terkendali, yang lainnya kecil untuk kita atur. Nah maka itu mestinya orang yang sudah berpuasa itu jiwanya bersih, maka disebut Idul Fitri. Kembali suci dia kayak bayi yang baru dilahirkan. Hilang sombongnya, hilang rasa malas ibadahnya, makin solehah kalau dia tino, makin bagus sebagai suami penyayang. Ini kondisi yang mestinya terwujud setelah Ramadan. Kenapa itu kita gagal mewujudkan? Nah puasa kita sebatas syariat. Apa Pak Ustadz berhasil? Belum juga. Nah maksud kita sama-sama belajar. Jangan seperti pantun Pak Jamil Qatar tadi. Bapak Ibu saya tengok kuenya lah sampai. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan dari menjelang puasa insya Allah kita minta serentaklah puasa kita ya. Kalau Muhammadiyah sudah resmi mengumumkan bahwa besok mulai puasa untuk Muhammadiyah. Kita pemerintah nih nunggu malam kelak. Nah konyolnya kadang-kadang sidang isbatnya itu sudah Isya. Baru kita ragu-ragu nak tarawih itu kan. Mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan sebelum Isya sidang isbatnya kelar. Kita tahu kapan puasanya. Yang jelas nak mulai besok puasa ada dalilnya.
Ketika kita mengikut pemerintah berbeda, itu juga ada dalil. Kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan model itu. Mudah-mudahan kita dapat menaikkan puasa dengan nikmat dan amal-amal di dalamnya, sehingga kita keluar bersih diri kita, bersih dosa kita, dan bersih jiwa kita. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa